kita keajaiban dari Allah di saat kita sulit. Nah, berbicara tentang kucing, sebelum kita ngomongin tentang kucing, mana bagaimana kucingnya? Ntar dulu dong. Gitu. Kita saksikan dulu tayangan yang berikut ini. Allah tabarakallah, seneng banget ya ngeliat suami seneng, dapat anak, terus dapat kayak keajaiban dari Allah, masya Allah. Tapi itu ngomongin kucingnya, bener nggak sih itu berkahnya jalannya lewat kucingnya? Adab-adab kita kalau memelihara kucing bagaimana Ustadz Syam? Dan kalau kita percaya betul bahwa itu keajaiban melalui kucing, apakah itu syirik atau enggak? Mohon tausiah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabe Ustadz Hilman, Ustadz Bani dan guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Kak Caca yang pertanyaannya luar biasa. Dan seluruh jamaah yang insya Allah hari ini mendapatkan keberkahan dari mana saja. Amin. Ada yang memelihara kucing, dapat keberkahan dari situ. Ada yang memelihara burung, mungkin dapat keberkahan dari situ. Ada yang memelihara kambing baru melahirkan. Melahirkan empat ya anaknya. 5 anaknya. Ya. Masya Allah dapat keberkahan dari situ. Ikan mungkin di kolam, Masya Allah dapat keberkahan dari situ. Apalagi melihara anak yatim gitu ya. Jadi subhanallah harus digarisbawahi nih. Banyak orang melihara kucing tapi tidak melihara anak yatim. Banyak orang melihara burung piaraan tapi anak yatim tetangganya tidak pernah dipeduliin, subhanallah. Maka dapat keberkahan dari situ. Maka ketika kita melihat apakah memang kucing ini membawa keberkahan gitu, membawa keajaiban. Memang ketika kita melihat riwayat-riwayat, ada seorang sahabat yang bernama Abdus Syams, hamba matahari. Jadi ketika dia masuk Islam, sudah dekat dengan Nabi SAW, Nabi SAW salah satu kebiasaan Nabi itu mengganti nama orang. Jadi namanya Abdus Syams, hamba matahari. Kamu sekarang bukan hamba matahari lagi, kamu udah menjadi hambanya Allah. Maka diganti nama sama Nabi menjadi Abdurrahman. Lah dilihat sama Nabi kebiasaannya itu adalah memelihara kucing-kucing terlantar. Anak-anak kucing ini diberi makan, disayang gitu ya. Maka dikasih nama sama Nabi Abu Hurairah. Subhanallah, karena menyayangi kucing-kucing terlantar tadi. Maka ulama kita mengatakan memang ketika kita memelihara atau menyayangi makhluk Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan sayang kepada kita. Irhamu man fil ard, yarhamkum man fis sama. Sayangi yang ada di muka bumi ini, engkau akan disayangi yang ada di langit. Artinya disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha Penyayang. Berarti apapun makhluk Allah Subhanahu wa taala yang ada di muka bumi ini, ketika kita menyayanginya, maka kita akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, mendatangkan rahmat Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, memang ada riwayat lagi tentang kucing ini. Seorang wanita yang ternyata su'ul khatimah, ternyata dia seorang yang rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, rajin sholat, namun pernah mengurung seekor kucing, akhirnya mati kelaparan karena dia tidak melepaskannya, justru dilaknat, dapat azab dari Allah Subhanahu wa taala disebabkan karena menelantarkan kucing tersebut. Bukan karena kucingnya, tapi karena sayangnya terhadap makhluk Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau bicara kucing ini ada guyonnya presiden kita ya, Gus Dur ya, subhanallah, ketika berada di Mesir, Gus Dur tuh suka masakin buat teman-temannya. Suatu ketika Gus Dur gak sempat masakin buat teman-temannya, akhirnya datanglah teman yang lain ini untuk menggantikannya, datang ke pasar. Gus Dur hobinya beli kepala ikan, subhanallah. Maka kata sahabatnya ini, saya mau beli kepala ikan. Subhanallah, kamu sahabatnya si Abdurrahman ya? Betul katanya. Oh subhanallah banget itu Abdurrahmannya, dia memberi makan kucing setiap hari itu dengan 20 kepala ikan. Kata temennya, kok ngasih makan kucing, itu kami yang dikasih makan. Kata penjualnya, saya pikir dia kasih makan kucing, makanya saya kasih murah harganya. Subhanallah. Jadi ini kreativitasnya mahasiswa Mesir di situ ya. Jadi memberi makan teman-temannya, dia bilang saya mau beli kepala ini buat kasih makan kucing. Subhanallah. Jadi ternyata yang mendatangkan rahmat Allah ketika kita menyayangi makhluk Allah yang ada di muka bumi. Dan ternyata makhluk Allah itu bukan hanya manusia. Makhluk Allah, ada binatang itu makhluk Allah, ada tumbuhan juga makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dan secara general Nabi mengatakan irhamu man fil ardh, sayangi ada di bumi, engkau akan disayangi ada di langit. Coba perhatikan najisnya. Najis kucing itu sama ya, najis pertengahan, najis atau kotorannya segala macam. Bukan najis berat ya? Bukan najis berat. Najis berat itu adalah anjing ya. Kemudian kalau jangan cara membersihkannya atau kita memperhatikannya. Oh, gitu. Jadi adabnya adalah tetap harus memperhatikan gimana najisnya ketika ada di dalam rumah. Yeah. Karena di rumah kan kita sholat gitu. Bener, ya. walaupun dia pinter mungkin dia ke toilet segala macam, tetap kita perhatikan supaya masih ada yang tersisa gitu. Oh, tetap diperhatikan kebersihannya. Betul. Ya. Baik, jazakallah khair, Ustadz Syam. Nah, Ustadz Bani, berbicara tentang mendatangkan keajaiban dari Allah di saat kita sulit, itu banyak di masyarakat mengatakan bahwa buat orang tua yang pengen banget segera punya anak, itu adalah dengan cara mengadopsi anak.
Katanya ambil anak aja buat mancing istilahnya kayak gitu. Nah sebenarnya benar nggak sih seperti itu tuh bisa mendatangkan dalam tanda kutip keajaiban dari Allah, dan bagaimana adab ketika mengadopsi anak? Silahkan. Mohon izin guru kami ya. Sadirman, Syam, Mbak Caca dan guru-guru kami dimanapun berada. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Kami turut mendoakan kepada siapapun pasangan yang sudah menikah sekian waktu namun belum juga Allah karunia anak, mudah-mudahan Allah mudahkan dan segerakan untuk bisa mendapatkan anak, insyaallah. Amin. Dan kalau kita buka-buka Al-Qur'an itu ada 3 cara yang bisa ditempuh untuk bisa mendapatkan anak keturunan. Yang pertama adalah dengan mengadopsi anak. Ini dilakukan oleh Zulaikha yang mengambil Yusuf sebagai anak, dan juga Asiyah binti Muzahim, istrinya Fir'aun itu, untuk mengambil Nabi Musa alaihissalam sebagai anak angkatnya. Cuma qadarullah mereka enggak Allah karuniakan anak. Tapi ini boleh, yang kemudian banyak masyarakat kita sebagai pancingan tadi Mbak Caca ya, sebagai pancingan mengambil anak, semoga Allah kemudian mudahkan untuk bisa mendapatkan anak. Boleh, tidak masalah. Tapi yang harus kita perhatikan, Allah tegaskan, wa ma ja'ala ad'iyaakum abna'akum. Di dalam surat Al-Ahzab ayat 3. Allah tidak menjadikan anak angkat itu sebagai anak kandung. Beda anak angkat, anak adopsi mohon maaf, dengan anak nasab. Beda. Maka kewajiban kita orang tua yang mengadopsi anak, ketika anak ini sudah masuk usia balik, mungkin usia-usia masa-masa kuliah lah, dia sudah bisa mengerti, kita harus jujur sampaikan, nak, dengan penuh cinta dan kasih sayang, dengan momen yang kita cari di mana hati sedang damai, sedang tenang, sampaikan bahwa sebetulnya anak ini bukan anak kita. Harus sampaikan orang tuanya siapa, biar jangan sampai kemudian nanti sampai akhir hayat dia nggak tahu bahwa sebetulnya kita adalah bukan orang tua aslinya. Karena ada adabnya berbeda. Kita tidak bisa menikahkan anak kita kalau dia perempuan, tidak bisa mewarisi karena dia adalah angkat dan seterusnya. Itu yang pertama. Yang kedua, cara yang dilakukan dalam Al-Quran adalah supaya Allah mudahkan dapat keturunan, yaitu dengan cara, mohon maaf sekali, suaminya menikah lagi dengan wanita lain. Tapi ini solusi kayaknya yang berat ini. Ini nggak bakal disetujui ini. Tapi itu dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Setelah Nabiullah Ibrahim menikah dengan Ibunda Siti Hajar, hamil Ibunda Siti Hajar, nggak berapa lama Ibunda Siti Sarah kemudian hamil, terpancing tuh. Mancing. Ustaz, ada nggak solusi yang lain Ustaz? Karena agak berat nih. Yang ketiga, yaitu solusinya adalah kita perbanyak ibadah kita kepada Allah, kita berdoa, kita beramal soleh, maka mudah-mudahan Allah karuniakan kepada kita anak, Allah hadirkan keajaiban, rahim itu kemudian bisa mengandung bayi yang dirindukan, Masya Allah. Siapa contohnya? Nabi Zakaria. Ketika masuk ke ruangan Ibunda Siti Maryam, anna laki hadza, kok bisa banyak makanan begini? Dari mana ini makanan? Sementara aku selalu memberikan hanya roti, kok bisa banyak begini? Dari mana Maryam? Qalat huwa min indillah. Ini dari Allah, yarzuqu man yasha' bighairi hisab. Allah kalau sudah mau ngasih, nggak pakai perhitungan, nggak pakai logika, datang itu dia. Di situ, ya Allah, iya ya. Ini makanan aja bisa datang begini dalam jumlah yang banyak, apalagi kalau cuma sekedar menghadirkan seorang anak. Maka dari mana? Kemana? Itu urusan Allah. Yang penting urusan kita adalah ikhtiar dan berdoa kepada Allah. Di situ kemudian dia bermunajat dengan penuh kekhusyuan, lagi sholat langsung fanadatul malaikatu wa huwa qaimun yusalli fil mihrab. Lagi sholat, belum selesai ibadahnya, dipanggil oleh Allah, Allah mengabarkan kau akan mendapatkan anak keturunan. Masya Allah. Jadi, ayo kita banyak doa kita, beramal soleh, dongkrak dengan amal-amal soleh, terutama infak sedekah. Mudah-mudahan Allah hadirkan keajaiban dari mimbar Islam itu indah ini. Kami turut mendoakan semoga Allah mudahkan insya Allah. Wallahu ta'ala alam bishawab. Masya Allah, tabarakallah. Jadi Allah tuh bisa mendatangkan rezeki dengan sangat mudahnya ya. Betul. Rezeki itu udah pasti dijamin sama Allah. Yang bikin kita stres adalah kemauan dan gaya hidup. Ya, pengennya gaya hidupnya levelnya naik. Padahal mah udah kenyang, tidur juga udah alhamdulillah gitu ya. Masya Allah, tabarakallah. Nah, guru-guruku, sekarang kita kasih kesempatan buat jamaah yang ada di rumah untuk bertanya. Karena sekarang kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Yang pertama dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum para Ustadz. Izin bertanya, bagaimana kita sebagai perempuan agar hati kita selalu tenang dalam menghadapi setiap masalah yang datang pada kita? Gimana nih Ustadz Syam? Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Jadi subhanallah, sangat sering kita dengarkan ayat ini. Hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Hanya dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala hati menjadi tenang. Mengingat Allah tuh bukan hanya subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, bukan seperti itu saja, tapi mengingat Allah atas setiap masalah yang datang. Misalnya ada datang masalah,
dia langsung mengingat Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Semua memang miliknya Allah. Kalau Allah mau ambil ya terserah Allah gitu. Kemudian ketika dia setiap ada masalah dia beristighfar. Oh mungkin karena dosa-dosa saya. Astagfirullahaladzim, astagfirullah, astagfirullah. Tidak serta-merta menyalahkan orang lain atas apa yang terjadi. Tidak serta-merta menyalahkan diri sendiri. Tapi dia langsung berintrospeksi. Astagfirullah, saya pernah berdosa seperti ini. Jadi mengingat Allah menjadikan kita tenang karena semua dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah, Ustaz Bani silahkan. Jadi selain zikir tadi yang sampaikan oleh guru kita Ustaz Syam, memang kita harus banyak-banyak memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka minta kepada Allah, Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani dan seterusnya. Ya Allah, lapangkan untukku dadaku. Karena kita bisa tenang, bisa bersabar itu karena Allah Subhanahu wa taala yang membantu kita. Di samping itu selain doa dan zikir harus ada ikhtiar juga. Kita selalu berupaya bersabar dalam setiap masalah dan cobaan, berusaha untuk bisa bersyukur dari hal-hal yang sepele remeh-temeh. Zikir terus, tapi dia nggak bisa bersyukur, tetap juga hati tetap gerandang gerundung, nggak tenang. Maka supaya hati kita tenang, perbanyak zikir kepada Allah, lalu berdoa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dan latih diri kita. Insya Allah dengan banyak bersabar dan bersyukur kepada Allah, Allah datangkan sakinah itu ketenangan. Masya Allah, ketenangan, seneng lihat orang seneng gitu ya. Bukan itu seneng lihat orang susah. Ya zaman sekarang tuh seneng banget orang lihat orang susah tuh seneng banget. Fitnah-fitnah lagi hobinya kan, nauzubillah min dzalik. Nah sekarang pertanyaan yang kedua adalah dari hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz. Saya mau bertanya, sekarang saya dihadapi dengan bisnis yang untung. Dan di lain sisi juga kehilangan saudara karena kecelakaan. Pertanyaannya Ustadz, apakah Allah memberikan keajaiban saya dengan adanya untung bisnis saya ini dan untuk mengobati rasa sedih kehilangan saya? Gimana nih Ustadz Hilman? Iya, baik. Mohon izin Ustadz Bani, Ustadz Syam, Kak Caca yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan semua senantiasa dalam rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jamaah Islam itu indah yang dicintai Allah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Hidup ini tidak serta-merta semuanya tentang kesedihan. Biasanya setelah kesedihan ada kebahagiaan. Bersama kesulitan ada kemudahan. Dan ini yang Allah janjikan kepada kita. Sebagaimana di Quran surat Al-Insyirah ayat 5 dan 6. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Maka selalulah punya prasangka baik, punya pikiran baik tentang keadaan yang kita terima saat ini. Jangan pernah membenci keadaan, jangan pernah menghina keadaan. Kenapa? Karena kita tidak pernah tahu apa yang sedang Allah siapkan di waktu yang akan datang atas kesedihan yang kita alami. Maka betul tadi jika kemudian ada kesedihan yang kita dapatkan, maka tunggulah saatnya, boleh jadi Allah sedang menyiapkan ada kebahagiaan yang dinantikan untuk kita. So, hidup ini gak akan mendung terus, gak akan hujan terus. Ya, badai pasti berlalu, ya. Hujan pasti berhenti, jodoh pasti bertemu, kan begitu ya. Jodoh pasti bertemu. Jadi sebenarnya konteksnya bukan tentang apa yang datang, bukan tentang apa yang pergi. Tapi konteksnya tentang ketenangan hati dalam memaknai setiap skenario hidup yang Allah gariskan untuk kita semua. Maka kadang-kadang mikir begini ya, kehidupan itu tidak pernah mengambil apapun dalam diri kita. Tapi kehidupan hanya menukar saja dengan sesuatu yang lebih indah dan lebih baik untuk kita. Bukan untuk ditangisi, tapi untuk disyukuri. Masya Allah. Maka mohon maaf, sekarang kita bilang begini, ya Allah, kenapa begini? Tapi satu saat nanti kita akan bilang, ya Allah, untung dulu begitu. Yeah. Saya ulangi nih. Sekarang kita bilang, ya Allah, kenapa begini? Tapi nanti kita akan bilang dengan izin Allah, ya Allah, untung dulu begitu. Maka jangan pernah menghina keadaan. Kadang-kadang seseorang harus mengalami sesuatu yang tidak enak untuk mendapatkan sesuatu yang enak. Kadang-kadang seseorang harus dibanting agar dia terpelanting. Kadang-kadang seseorang harus ditempa agar dia ditempatkan pada kondisi yang lebih baik dalam kehidupannya. Obat itu rasanya apa? Pahit. Pahit. Tapi saat kita menelannya, meminumnya, dengan izin Allah ada rasa manis di akhir saat kita diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selalu ada keajaiban dari Allah Subhanahu wa taala atas kesulitan yang kita rasakan. Konteksnya, apakah kita ridho atau tidak dengan ujian itu?
mohon maaf ya, mau gimana pun kita komplain dengan ujian yang ada, ujiannya sudah terjadi. Lebih baik kita ridho saja, kita terima saja, dan tunggulah saatnya ada hadiah terindah yang Allah persembahkan untuk hati kita yang ridho. Seperti yang tadi, satu sisi kehilangan tapi bisnisnya untung. Boleh jadi itu adalah keajaiban dari Allah karena kesabaran kita mendapatkan kesedihan dalam kehidupan kita. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, jazakallah khair Ustadz Hilman. Tadi kan guru-guru kita udah mengingatkan ya, kalau kita pengen diberikan keajaiban dari Allah, kebaikan dari Allah, kita dulu melakukan kebaikan, coba ikhtiar. Nah, sekarang saatnya tim Islam itu indah untuk ngajak apa nih Ustadz Syam? Ngajak untuk berbuat baik insya Allah. Nah, kami dari tim Islam itu indah mengajak seluruh jamaah untuk membantu saudara-saudara kita yang kemarin sempat terkena musibah gempa di Cianjur dan sampai sekarang masih ada gempa-gempa susulan. Kemudian melalui dompet amal Transmedia yang bisa dilihat di gambar berikut ini. Atau bisa juga melalui link http://2.dtk.id/donasi bencana. Masya Allah. Jamaah, jadi buruan deh, langsung yuk kita sama-sama berbuat baik di waktu subuh lagi. Masya Allah kan sedekah subuh, insya Allah berkah buat kita semua. Dan jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah. Alhamdulillah.